semua ilmu dari Allah, tapi ada ilmu khusus yang disebut sebagai ilmu Allah, atau nanti dijelaskan ilmu laduni. Nah itu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala asy-syaikhul musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Ingin kami mengulangi sedikit dari dawuh fahdini binurika ilaika wa aqimni bisidqil ubudiyyati baina yadayka. Baru kemudian ilahi alimni min ilmikal makhzun. Dimulai dari fahdini binurika ilaika. Musannaf senantiasa tidak pernah lupa meminta hidayah kepada Allah, meminta hidayah dengan cahaya Allah. Cahaya itu adalah jundul qalbi. Kajian tadi malam di Karanganyar pas. Mengapa saya ingin mengulangi sedikit? Jadi antara hati dan nafsu, masing-masing punya anak buah, masing-masing punya bala tentara. Kalau hati, bala tentaranya adalah segala cahaya dan segala hal yang terang. Kalau nafsu, sebaliknya, segala kegelapan. Singkat kata, kalau hati kita itu, kalau pikiran kita, kalau diri kita selalu kalut, berarti kita kan dilanda kegelapan. Maka yang paling banyak mengelilingi kita adalah bala tentara nafsu. Tapi beda dengan orang-orang ahli ma'rifah. Dari wajahnya saja terang, orang budak kayak ulang ini. Karena mereka, para beliau-beliau ini mendapatkan bala tentara berupa segala cahaya. Jadi kalau sekedar BBM naik nggak pernah ruwet. Kita ini dikit-dikit ruwet. Dan sebentar lagi mau ruwet yang akbar 2024, langsung di situ aja udah. Kita ini bangsa yang dia gaspol langsung pokoknya. So-esok ini sisaan. Kita ini nanti mau ada cahaya atau kegelapan. Ini loh musannaf, setingkat musannaf. Ilahi, fahdini binurika. Cahaya yang kita butuhkan itu cahaya. Minadz-dzulumati ilan nur, kan? Begitu kan? Diutusnya Rasulullah, tugas utama mengeluarkan umat ya kita ini minadz-dzulumati ilan nur. Sayangnya kata-kata seperti ini sudah terbiasa terdengar di telinga kita, sehingga maknanya seolah-olah hambar begitu saja. Wes kadung lambe, habis gelap terbitlah terang. Era Kartini we paham mo. Ya, jangan lupa Era Kartini muridnya siapa? Mbah Soleh Darat. Oh iya, dapatnya dari situ. Bukan kok pemikiran beliau sendiri. Siapa mursyidnya, siapa pembimbingnya? Orang-orang ahli ma'rifat seperti Mbah Soleh Darat. Yang di tangan Mbah Soleh Darat muncul banyak ulama, itu termasuk Bunyai Kartini itu. Cahaya yang kita butuhkan ini. Oke? Nah, cahaya apa? Cahaya keyakinan, yakin bahwa segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah. Kalau kita sudah yakin bahwa segala sesuatu diatur oleh Allah, kan nggak pernah risau kita ini. Gak tahu resah, gak tahu ngeresulo. Nek nelongsone sih kudu nelongso nggih. Wong ora gelem nelongso. Nelangsa iya, tapi jangan ngersula. Ya apa ngersula? Apa ya, mengeluh ya. Nelangsa boleh, memang harus nelangsa. Tapi jangan mengeluh. Kalau mengeluh berarti gelap. Ngoten lho. Nah itu. Nah, terus kemudian setelah doa tentang meminta hidayah adalah apa? Wa aqimni bisidqil ubudiyyati baina yadayka. Ya Allah, jadikan aku ini memiliki kejujuran sebagai seorang hamba. Aqimni bisidqil ubudiyyah, kejujuran seorang hamba. Seorang hamba yang selamanya selalu merasa sebagai hamba, bukan sebagai saingan Tuhan. Kita berulang kali tidak terasa bersikap menyaingi Allah, bahkan seringkali merampas kewenangan-kewenangan Allah. Wes kok tenang bro, tenang, sesuk tak selesai. No, itu merampas kewenangan Allah. Jangan sampai ucapan yang sudah terlanjur ngelampi ini. Wes kok tenang, ora saiki, wes sesuk wis wengi ngene kok, misalnya begitu. Jangan begitu. Ya. Apalagi kalau dalam kita sebagai kepala rumah tangga lagi keluar jengkelnya marah sama istri. Kowe nek ora aku sing ngepek bojo lho sapa, Mbak?
La ilaha illallah koyo pangeran kayak ngono. Nah itu belum punya kejujuran sebagai seorang hamba, sidqul ubudiyah. Kita setiap kali bilang iya karena butuh, tapi juga wal kursi wal jabatan, ya kan? Ya bahkan buat diri sendiri, menyembah kepada dirinya sendiri, mengagung-agungkan dirinya sendiri. Kalau sih mau kayak aku nanti ini, itu namanya menuhankan diri sudah nggak jujur sebagai seorang hamba. Hal ini menjadi bahan munajat, bahan doa yang sangat amat dihayati oleh musannaf kepada Allah. Ini kan akhir-akhir berupa munajat, doa-doanya musannaf. Tapi doa dibahas itu sudah di pirang-pirang minggu ini barbar. Setelah itu ilahi. Duh pangeran kula alimni mugi mulang panjenengan ni ing kula min ilmika saking ilmu panjenengan al mahzuni kang den simpen. Idhafatul ilmi utawi nyendhekake ilmu ilallahi maring Gusti Allah. Hauna ing dalem kene panggonan iku idhafatut tasyrif, iku nyendhekake kelawan mulyaake. Maksude ya ilmu Allah itu ilmu yang mulia. Iki kok bocah pondok ora ono sing dereng. Lho, bocah pondok budi. Kembali turu meneh. Buatan sinau semester terus nonton karo murid. Di antara ini unjukannya anak karo ikut juga nano sal kacamata ning imaman ya. Kacamata ning imaman. Jadi apa ya? Mumpung ada kesempatan masalah ini ya. Jadi Mbah Maimun itu kan pernah dawuh murid itu pasukannya pangeran. Bolo tentarane Gusti Allah murid niku. Mulane lambat laun baru mulai memahami. Ini mumpung pas hari guru ya, ini hari guru ya. Nggih. Lambat laun memahami. Jadi yo kalau dulu kiai-kiai kami itu ngendikan, saya kira waktu itu bercanda. Kiai ku ra iso apa-apa nek ora ana santri. Ya, tapi ini dawuh kanggo kiai, nek krungu santri kurang ajar ya repot. Blet ya kira. Jenengan lho iya ora ana aku ya ora ngerti apa-apa. Wis lah karepe. Wong anjen dia kemarin kan dalam upacara hari guru di sini saya katakan tentang video yang lagi viral anak kecil usia SMP misoi polisi. Dia foasepel. Udah gitu didatangkan gurunya kena damprat juga. Gitu. Terus yang salah siapa? Salah gurunya. Ya, dalam hari guru ini kita harus mengintrospeksi diri. Murid sing goblok gurune saya rasa nerang. Kok ojo kakean murid sing disalahan. Lha nek murid sakniki nyekel HP segala macam. Ya aja murid sing disalahan. Jadi gurune. Niki dawuh kanggo guru maksudnya. Kiai iku ora iso apa-apa nek ora ana santrine. Karena memang jundullah. Bolo wadyane pangeran. Medeni. Nggih. Nah, jadi guru juga harus begitu, ya. Bahwa itu dakwah kanggo guru. Langsung begini malih. Jadi alimni min ilmikal mahzun. Ya Allah, berikan aku ilmu dari ilmumu yang kau simpan. Menyandarkan kata ilmu kepada Allah ini menunjukkan ilmu yang tidak sekedar ilmu. Ya memang semua ilmu kepada Allah dari Allah. Tapi ada ilmu khusus yang mendapat predikat ilmunya Allah. Semua ilmu milik Allah. Sama seperti ini loh. Rasulullah kan bersabda, al-hajju arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Padahal kan enggak hanya wukuf di Arafah saja, tapi yang disebut yang paling spesial adalah wukuf di Arafah. Ngoten. Jenengan kagungan putra pinten kalih 3. Sing disebut tak pakane nomor 1 ya. Ngoten ya. Terus sing anak nomor 2 yo aja mari, wong jeneng nomor 1 dik nek kan ngono. Nggih, pakane sapa ngoten ya. Itu yang bukan paling spesial memang ya betapapun anak pertama kan paling spesial, bukan kok dispesialkan, mau sudah spesial nanti kan calon pengganti kan begitu toh ya. Yang pertama kali tanggung jawab lah anak nomor 1 kan. Nah itu juga seperti itu, ilmu semua ilmu dari Allah, tapi ada ilmu khusus yang disebut sebagai ilmu Allah atau nanti dijelaskan ilmu laduni. Nah itu, nah musannaf juga memohon kepada Allah supaya diberi ilmu yang al-mahzun, ilmikal mahzun, ilmumu ya Allah yang tersimpan. Wal ilmu utawi ilmu al-mahzun kang den simpen huwa ya ilmu al-mahzun iku al-ilmul laduni. Iku
ilmu Allah duni kang bangsa ngarsane pangeran. Allah dirupani ilmu ikhtazana kang nyimpen sinten Allahu ing alladzi indahu ing dalem ngarsane Allah falam yu'tihi mongko ora maringi sinten Allah ing ilmu laduni illa lil makhsusin kejaba keduwe wong-wong kang den khususake minal auliya nyatane para wali. Nggih, meminta ilmu khusus, nggih ilmu sing khusus sing disimpen pangeran sing mboten bakal diparingi kejaba marang tiyang-tiyang sing khusus nggih menika para wali. Lah kok ada eksklusivitas kok ada sesuatu yang istimewa, mengistimewakan diri, mboten seperti itu. Kita semua bisa menjadi istimewa, tapi prosesnya kan begitu. Nggih, kita semua jadi istimewa tapi prosesnya. Musonef itu tidak pernah menyinggung tidak pernah melupakan proses, meskipun nanti juga dikatakan ilmu laduni itu kan ilmu yang memang yo enak, tanpa belajar, tanpa mondok dapat. Nggih, tapi jangan itu kesiapan orang untuk menerima ilmu laduni itu tidak ringan. Tidak asal yang kelihatan di kita itu kan iku lho. Ora tau sinau ora dadi kiai. Wah, gue ilmu laduni kata kan. Kesan kita seperti itu, ya enggak begitu. Ada hal lain yang kita nggak punya. Setidaknya apa? Barokah perjuangan mbah-mbahnya, setidaknya itu. Lah kalau Malang kok malah bisa bayar dede. Lah mbahku terus piye ya? Ya mboten ngoten kan. Ya, juga ketika keturunan si kiai-kiai itu juga sejauh mana kesiapan hatinya. Lah keturunan kiai mlebu ya bakal ngelmu laduni berdoa. Keturunan kiai tapi terus kemudian merasa, waduh tanggung jawab saya ini bagaimana, saya ini tidak mampu. Loh, semakin merasa tidak mampu, ngoten ya. Terus merasa resah karena tidak mampu. Nah, itu nanti ada prosesnya. Nah, ini kemudian tiba-tiba Allah melihat ini putranya kiai ini baik dia hatinya, benar-benar ketakutan karena merasa tanggung jawab peninggalan ayahnya, peninggalan kakeknya itu besar, dan dia merasa tidak bisa apa-apa. Maka Allah langsung menurunkan, nah tak kasih ini, tak kasih yang ini. Lah kita yang biasa-biasa ya jangan ngiri. Nah, dia atau mikir apa-apa, mikir golek apa wae. Nggih. Nggih, terus kon pikir yo, alah sebenarnya gandulan kiai ngoten lah jenengan. Jalan pintas lho. Instan. Kula wingi lak diselentik Gus Bah. Gus, minta wiridan ngoprek. Ya supaya bisa berkomunikasi dengan para wali di alam kuburnya, terutama kita lah apa jalan pintas. Kumpulkan poinmu, nanti beliau-beliau datang sendiri. Poin niku ya proses ngoten lho. Wis dadi apik tenan ta ora. Ora kepengin ora wah sowan mutamakin terus dirawi ngono. Sapa? Yo iso tapi pintas. Jalan pintas itu tidak disukai. Tidak disukai oleh para aulia. Mungkin memang kita ditemuin, tapi wali-wali ini menemui kita ya setengah hati gitu loh. Setengah hati ono apa lah, ono apa jalo apa kowe ngono. Jangan ngomong jalo apa terus lah ono mboten. Setengah hati. Ya mungkin dia jalan pintas iya, mau jenengan begitu Mas Roy. Nanti tak suruh dia khusus nanti. Wonten Mas Roy niku pengen kok langsung dadi wali. Ya nanti setengah hati para wali Allah itu menerima. Nggih, terus aku rokok semedis delok kok ada dirawi Sunan Kalijaga. Ora dirawi aku dirawi kan akeh kan ya. Nggih ta? Nggih, tekan diri. Jadi begitu ilmu-ilmu ini, ilmu laduni yang tidak diberikan kecuali kepada orang-orang khusus. Orang-orang khusus ini semuanya ada prosesnya, tidak serta merta. Jadi ya jangan sakit hati kalau ada kelompok eksklusif. Ini kelompok eksklusif ya Allah. Rijalallah. Ini loh. Enggak, rijalallah itu orang-orangnya Allah yang khusus. Ngoten ya. Nggih, wonge pangeran. Lah udah wonge pangeran iya, tapi ora khusus. Padha-padha wonge pangeran. Wah, dadi rijal wa nahnu rijal. Lah, iku wong lanang aku ya wong lanang. Imam Syafi'i wong lanang aku ya wong lanang. Salah, rijal wa nahnu rijal. Mereka orang-orang lelaki, benar-benar lelaki. Kalau kita ini lelaki yang ngene iki acak-acak. Nah, gitu, Pak. Wa fi hadis kama qala Allah taala, kama kaya perkara kala kang dawuh sinten Allah taala fi sya'nil Khidr, ing dalem tingkae Nabi Khidir alaihi salam. Rupane dawuh wa 'allamnahu min ladunna ilma. Wa 'allamna lan maringi ilmu ingsun ing Nabi Khidir min ladunna saking ngarsane ingsun ilman ing
ngelmu. Niku seperti Allah menggambarkan bagaimana Nabi Khidir diberi ilmu yang ladunna dari haribaan Allah, dari hadratullah langsung. Nabi Khidir tasik sugeng insyaallah. Pengen ketemu Nabi Khidir. Ya itu tadi poin ya, kita mengumpulkan poin proses, nantilah datang sendiri. Jangan memaksakan para wali itu datang kepada kita ya. Itu lama-lama kita suka maksa Allah, doanya masya Allah, nangis kasih itu kan Allah langsung memerintahkan malaikat Mikael misalnya, kasih. Jadi kalau wali-wali Allah masya Allah, sampai malaikat Jibril saja, ya Allah ada walimu meminta tapi belum kau kasih, biarin, aku suka mendengar suaranya. Loh, Allah menyukai suara sang wali berdoa, disukai Allah suaranya. Nah, suara kula iku suara welek kaya gembreng diseret nyebel-nyebeli kuping, wis kono ndanti maringi kono kan ngoten. Milih pundi? Wali donga ora mandi-mandi apa ora wali langsung mandi? Wali donga ora mandi-mandi. Soleh, jenengan tiang soleh, nyuwun ora tahu kasil-kasil. Nggih. Utawa niku jenengan blas gak soleh tapi sekali nyuwun ces peleng, milih pundi? Ewa. Ngoten ewa milih. Mun cetha ngoten kok. Nggih ewa milih. Jadi orang biasa bahkan kalau perlu banyak maksiat, sekali berdoa dijabah oleh Allah. Dengan orang solih beribadah siang hari siang malam, tapi meminta satu saja belum pernah dikasih. Ya, jangan pakai wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu syariat. Itu wilayah syariat. Berdoalah kamu akan saya kasih, kan begitu. Itu wilayah syariat. Ini wilayah kewalian, wilayah hakikat. Ya, wilayah hakikat itu ya apalagi sekedar permintaan. Apa sih yang kita minta dari Allah selama ini? Yang paling banyak apa? Harta ya. Harta, terus apa harta, semuanya kembalinya berujungnya ke harta gitu. Ya udah kepenak. Anak solihah, nanti anak solihah enak seneng kan ya. Yang ibadah tenang. Tapi itu ujung-ujungnya kepengen hidup enak di dunia, bukan hidup enak di akhirat. Mau hidup enak di dunia ya siap. Mau hidup enak di akhirat ya siap menderita di dunia. Maka penderitaan jangan ditolak. Justru para wali berharap menderita. Kalaupun toh boleh berdoa celaka, para wali berdoa celaka itu abot.